Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Putriayu, NIM Peno 5120220031 tingkat 3A Prodi Digital Perawatan Fakultas Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan laporan pendahuluan asal perawatan gerontologi pada pasien tuberkulosis atau TBC. Langsung saja ke konsep besar lansia. Lansia atau menua adalah suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari. Proses penuaan terjadi secara alamiah. Hal ini dapat menimbulkan masalah fisik, mental, sosial, ekonomi, dan psikologis. Lansia merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menua merupakan proses panjang hidup. Tidak hanya bisa dimulai suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang akan melewati 3 tahap dalam kehidupannya, yaitu tahap masa anak, dewasa, dan juga tua. Batasan usia lansia yaitu dapat usia pertengahan, middle age, usia 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia yaitu elderly 60 sampai 74 tahun, lanjut usia atau old 74 sampai 90 tahun, lansia sangat tua atau very old yaitu lebih dari 90 tahun. Perubahan yang terjadi pada lansia yaitu meliputi perubahan fisik seperti sistem pendengaran, sistem integumen. Yang kedua, perubahan kognitif. Yang ketiga, perubahan psikososial seperti merasa kesepian, gangguan cemas, gangguan pola hidup, dan lainnya. Nah, yang keempat, karakteristik lansia. Seseorang dikatakan lansia yaitu ketika telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah, untuk kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentan sehat sampai rentan sakit, lingkungan dan tempat tinggal yang sangat bervariasi. Nah, berikutnya yaitu konsep dasar penyakit tuberkulosis atau penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakterium tuberkulosis yang menyerang paru-paru dan hampir seluruh organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat masuk melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan luka terbuka pada kulit, tetapi paling banyak melalui inhalasi dan baru yang berasal dari orang yang terinfeksi bakteri tersebut. Untuk etiologi pada tuberkulosis yaitu tuberkulosis paru disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dapat ditularkan ketika seseorang penderita paru aktif mengeluarkan organisme individu yang rentan menghirup droplet dan menjadi terinfeksi. Ketika seseorang tersebut batuk, bersin atau berbicara, maka secara tidak langsung keluarlah droplet nuklei terbang ke udara. Apabila bakteri terhirup oleh orang sehat, maka berpotensi bakteri tuberkulosis akan menjadi infeksi pada orang tersebut. Untuk patofisiologis yaitu ketika seseorang penderita TB paru batuk, bersin atau bicara, maka secara tidak sengaja percikan dahak yang ringan atau bakteri masuk ke tanah, lantai, tempat lainnya akibat terkena sinar matahari atau suhu udara yang panas. Percikan udara tadi akan menguap udara. Dengan pergerakan angin akan membuat bakteri tuberkulosis yang terkandung dalam dahak tadi terbang ke udara. Apabila bakteri tersebut terhirup oleh orang sehat, maka orang itu beresiko terkena infeksi bakteri tuberkulosis. Untuk pathway atau WOC yaitu pertahanan primer tidak adekvat terbagi menjadi 3, yaitu radang tahunan bronkus akan mengakibatkan berkembang menghancurkan jaringan ikat sekitar, dan selanjutnya yaitu bentuk produktif mengakibatkan droplet infection terhirup oleh orang sehat dan akan beresiko terkena infeksi. Yang kedua yaitu pembentukan tuberkulosis
sehingga mengakibatkan pembentukan sekutu berlebih dan dapat menimbulkan tidak efektifan pola jalan nafas. Berikutnya yang ketiga yaitu kerusakan membran alveolus hingga mengakibatkan alveolus mengalami konsolidasi, eksudasi, dan mengakibatkan gangguan pertukaran nafas. Untuk manifestasi ini sebenarnya berupa demam, biasanya subfebril menyerupai demam influenza, dan suhu panas dapat mencapai 40 sampai 41 derajat Celcius. Yang kedua yaitu batuk berdahak jika ada iritasi pada bronkus. Yang ketiga sesak nafas. Yang keempat nyeri dada. Yang kelima malesi atau lelah. Yang keenam takikardi. Nah, berikutnya yaitu komplikasi. Komplikasi pada tuberkulosis terbagi menjadi dua, yaitu komplikasi dini berupa pleuritis, efusi pleural, emfyema, laringitis, menjalar ke organ lain seperti usus. Nah, yang kedua komplikasi lanjut, obstruksi jalan nafas, kerusakan parenkim berat, amyloidosis, karsinoma paru, dan sindrom gagal nafas dewasa. Untuk penata laksanaan yaitu dilakukan pemeriksaan kontak, vaksinasi BCG, hemoprofilaksis, komunikasi, informasi dan edukasi, mekanisme kerja obat anti tuberkulosis. Yang kedelapan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan kultur sputum, Ziehl-Neelsen, tes kulit, fototoraks, pemeriksaan fungsi paru, elektrosit, biopsi pada jantung paru, dan histologi. Untuk konsep asuhan keperawatan yaitu meliputi pengkajian seperti identitas, berisi, jenis kelamin, pekerjaan, perawat. Yang kedua, keluhan utama seperti riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, perilaku mempengaruhi kesehatan, kondisi lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, pemeriksaan fisik berupa pola persepsi kesehatan, pola nutrisi dan metabolik, pola eliminasi, pola aktivitas, pola istirahat dan tidur, pola kognitif, perseptual, pola persepsi diri, pola peran hubungan, pola seksual, pola coping. Yang berikutnya itu pemeriksaan penunjang yang berupa pemeriksaan kultur sputum, foto rongsen dada, bronkografi, pemeriksaan darah. Nah, untuk diagnosa yang saya ambil yaitu kelesihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi pada penyakit. Untuk analisa data yaitu didapatkan data subjektif, pasien mengatakan merasa sesak, batuk, terkadang bercampur darah dan daharian sesak buah. Untuk data objektif, pasien tampak lemah, pasien tampak pucat, pasien tampak batuk dan tampak sesak, respirasi mencapai 22 kali per menit, terdapat tambahan pada paru kanan atas berupa leki, etiologi, proses infeksi pada penyakit tuberkulosis paru, masalah keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif. Baiklah, itulah laporan kendala yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.